Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 atau pada tanggal 5 Yer 5782. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-20. Kita sama-sama berdoa, diberkatilah Yahweh Elohim alam semesta yang memerintahkan kami dengan perintah-perintah Bapa Yahweh untuk menghitung Omer yang ke-20. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Imamat 20 ayat 7 sampai 8 yang berkata demikian, saudaraku. Dan kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Dan kamu harus memelihara ketetapan-ketetapanku dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang hukuman terhadap ketidaktaatan, saudaraku. Saudaraku, di dalam kitab Imamat 20 ini Bapa Yahweh memberikan hukuman-hukuman terhadap ketidaktaatan apa yang sudah tertera di dalam ayat yang ke-19 kemarin yang kita bacakan tentang kesucian dalam perilaku, saudaraku. Baik terhadap memberikan kepada penyembahan kepada ilah lain, saudaraku, dan di sini disampaikan kepada Molak dan kepada tentang persetubuhan kepada yang dilarang dan terhadap hewan, terhadap makanan, semuanya, saudaraku, hukuman terhadap ketidaktaatan Bapa Yahweh tetapkan semuanya dalam hukuman mati, saudaraku. Artinya Bapa Yahweh tidak berkenan. Inilah Bapa Yahweh, saudaraku. Kekonsistensian Bapa Yahweh tentang hal ini sangat jelas di dalam kitab Torah. Dan Bapa Yahweh menetapkan agar ketetapan-ketetapanku dan kamu harus melakukannya. Jadi ketetapan-ketetapan inilah yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Karena ada konsekuensi yang dihadapi, yaitu Bapa yang tidak berkenan terlebih dalam kekudusannya. Sehingga di zaman kita sekarang relevansi ini tentu tidak berubah, saudaraku. Bapa yang tetap perkataan daftar Bapa yang langsung bahwa ketetapan-ketetapan dan perintah Bapa yang harus dilakukan, saudaraku. Jadi tidak ada yang dibatalkan, saudaraku. Yang dibatalkan penggenapan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach adalah tentang pengorbanan-pengorbanan yang diberikan pada waktu itu, saudaraku, dalam hal penghapusan dosa, korban pengampunan, korban-korban sembelihan yang berhubungan dengan binatang. Itulah yang digenapi oleh kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Namun perintah dan ketetapan yang lain Bapa Yahweh berdaftar semua harus kita lakukan, saudaraku, dan kita berjuang untuk melakukan hal itu. Dan itulah menjadi standar kita, standar iman ketaatan kita tentunya, saudaraku. Selain yang menjadi dasar awal adalah kita harus memiliki iman dan percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach yang sudah menebus kita secara sempurna, saudaraku, dan membeli kita dengan lunas. Dan dalam hal itu, di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan tentang pengampunan dosa kita. Jadi meminta ampun kepada Bapa Yahweh, meminta kita untuk ditahirkan dari hal kenajisan apapun. Itu merupakan habit, merupakan suatu hal yang harus kita minta setiap saat, saudaraku, karena kita tidak terlepas dari hal itu. Sehingga di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampunkan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah yang menjadi dasar untuk suatu habit, suatu kebiasaan kita, sesuatu kerinduan kita dengan kesungguhan kita dalam doa-doa kita minta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Demikian juga doa yang Adonai Yeshua HaMashiach ajarkan untuk kepada kita tentang doa Bapa kami, juga di dalamnya berbicara juga minta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan. Inilah artinya bahwa kita memang tidak luput dari hal itu, namun kita tetap meminta belas kasihan Bapa Yahweh untuk mengampunkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita,
untuk mentahirkan kita dari segala kenajisan-kenajisan apapun di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan perintah dan ketetapan yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Dan ini juga tertulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Di kitab Wahyu adalah sesuatu hal yang berbicara sesuatu yang akan datang dan dinyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatan melalui kuasa Ruach Kodes, bahwa di Wahyu 14 ayat 12 juga berkata, ini adalah ketabahan orang-orang kudus, ialah mereka yang melakukan perintah-perintah Elohim dan iman kepada Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang Bapa Yahweh berkenan, saudaraku. Yang orang-orang kudus itu apa? Yang melakukan perintah-perintah dan ketetapan Elohim Yahweh dan memiliki iman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dua hal ini yang dikerjakan. Inilah menjadi bagian daripada masuk dalam kategori untuk kita berjuang masuk sebagai orang-orang kudusnya Bapa Yahweh. Mari saudaraku, lewat renungan pagi ini kita terus diingatkan untuk kita terus sama-sama berjuang untuk masuk dalam ketaatan ini. Ukurannya tetap kita kembalikan kepada Bapa Yahweh, bukan standar kita sebagai manusia. Bagian kita adalah untuk melakukannya, saudaraku. Dan ini juga bukan menjadi arogansi pribadi bahwa kita menyatakan diri bahwa kita lebih kudus daripada orang lain, juga itu tidak baik, saudaraku. Yang kita lakukan, kita kerjakan bagian kita. Dan standar itu Bapa Yahweh yang menilai, saudaraku, bukan kita, bukan manusia. Sehingga tidak ada penghakiman antara satu sama lain, yang ada kita saling mengasihi satu sama lain. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang melakukan apa yang Bapa Yahweh tetapkan. Dari tempat ini saya berdoa dan kita berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, yang kita usahakan sepanjang hari ini, kita perkatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil dan kita tidak dipermalukan. Dan janji firman kita diberkati, dan janji firman juga keselamatan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sudah ada dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.